Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Hasmi Hapara, peserta Latsar Angkatan 3 dari kelompok 1 dengan NDH 3105 akan memaparkan tugas analisis isu efektivitas kinerja berdasarkan tupoksi auditor ahli pertama. Untuk pokok bahasannya sendiri, meliputi paparan tugas pokok dan fungsi, mengidentifikasi isu seputar efektivitas kinerja sesuai tupoksi di tempat kerja, analisis akar masalah menggunakan metode fishbone, alternatif solusi setiap akar masalah, dan one page report. Untuk tugas pokok dan fungsi auditor ahli pertama berdasarkan peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2022, auditor dalam jabatan fungsional bertugas melaksanakan pengawasan intern melalui kegiatan inti seperti perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan teknis, pengendalian, dan evaluasi. Untuk auditor ahli pertama memiliki ruang lingkup tugas dan fungsi yang mencakup perencanaan dan kebijakan pengawasan intern, di mana mengidentifikasi data atau bahan untuk penyusunan rencana strategis pengawasan intern, rencana pengawasan tahunan, substansi teknis dalam peraturan atau pedoman, dan kebijakan pengawasan intern. Kemudian, pelaksanaan penugasan assurance atau pemberian keyakinan, di mana mengidentifikasi data atau informasi dalam audit kinerja, audit tujuan tertentu, audit investigatif atau penghitungan kerugian keuangan negara, review, evaluasi, atau pemantauan. Penanganan pengaduan dan permintaan penegak hukum, di mana memberikan pendampingan atau keterangan ahli pada penyidikan, peradilan dengan kompleksitas rendah. Kemudian menelaah pengaduan masyarakat dan permintaan aparat hukum, dan menelaah kegiatan pengawasannya. Tindak lanjut dan konsultasi, mengumpulkan dan mengklasifikasikan data tindak lanjut hasil pengawasan, melaksanakan konsultasi terkait tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern dengan kompleksitas sedang. Dan yang terakhir, evaluasi dan penjaminan kualitas, mengidentifikasi data atau bahan untuk evaluasi hasil pengawasan, menyusun ikhtisar hasil pengawasan, melakukan telaah sejawat atas penerapan standar profesi, dan melaksanakan penjaminan kualitas kegiatan pengawasan intern. Auditor berperan strategis dalam mendukung akuntabilitas dan tata kelola pemerintahan melalui proses pengawasan yang terstruktur dan berstandar. Untuk tugas pokok dan fungsi Inspektur Pembantu 1, berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 22 Tahun 2023, Inspektur Pembantu 1 mempunyai tugas mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat penyelenggaraan daerah, serta pemerintahan, pembinaan, dan kabupaten kota kewenangannya. Inspektur Pembantu 1 dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan strategis pembinaan, pengawasan, pemeriksaan, dan pengendalian kegiatan di bidang tugas dan fungsi Inspektur Pembantu 1. Penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, review, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya, serta penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pembinaan dan pengawasan, dan pelaksanaan fungsi lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya. Isu efektivitas kinerja. Tugas yang telah dilaksanakan sampai saat ini meliputi kegiatan review terhadap dokumen perencanaan seperti dokumen RKPD, RPJMD, dan Restra. Dalam proses pelaksanaan tersebut ditemukan isu permasalahan yaitu belum efektif dan efisiennya proses pengumpulan data dan informasi. Hal ini berdampak pada keterlambatan analisis sehingga menyebabkan kurangnya optimal pemanfaatan hasil review sebagai bahan pertimbangan dalam perbaikan perencanaan ke depan. Untuk metode Fishbone sendiri memuat akar-akar dari permasalahan yang ada, yaitu metode, manusia, teknologi, koordinasi, waktu, dan dokumen atau sumber data. Untuk metode sendiri, belum adanya SOP, teknik pengumpulan tidak sesuai jenis data, serta tidak ada standar waktu dan format laporan. Untuk manusia, yaitu kurangnya pemahaman SDM terhadap dokumen perencanaan, keterbatasan kemampuan analisis data, serta kurangnya pelatihan teknis pengumpulan data. Untuk teknologi sendiri, belum tersedianya sistem informasi pendukung, penggunaan alat bantu digital masih minim, dan data dikumpulkan masih secara manual. Untuk sisi koordinasi, masih lemahnya komunikasi antar unit kerja, tidak ada penanggung jawab utama pengumpulan data, serta akses antar instansi tidak lancar. Untuk waktu,
deadline pengumpulan terlalu ketat, jadwal review dan permintaan data tidak sinkron, kemudian terlambatnya permintaan data ke pihak terkait. Sedangkan yang terakhir untuk dokumen dan sumber data, yaitu dokumen yang tersedia tidak lengkap, data tidak diperbarui secara berkala, serta ketidaksesuaian antar data aktual dan dokumen yang ada. Berikut merupakan alternatif solusi dari akar-akar permasalahan tadi. Untuk solusi dari permasalahan tidak ada SOP, metode tidak sesuai, dan tidak ada standar format waktu, solusinya yaitu susun dan sosialisasikan SOP pengumpulan data, sesuaikan metode dengan jenis data, serta tetapkan format dan waktu pelaporan yang baku. Untuk permasalahan kurang pahamnya dokumen, lemah analisis, dan minim pelatihan dalam sisi SDM atau manusia, adakan pelatihan teknis buat modul atau mentoring internal dan tugaskan SDM berpengalaman. Dari sisi teknologi, yaitu permasalahan tidak ada sistem pendukung dan proses masih manual, dapat dilakukan solusinya dengan gunakan aplikasi pendukung, digitalisasi form dan penyimpanan data, latih penggunaan IT tools. Kemudian dari sisi koordinasi, dengan permasalahan lemah komunikasi antar unit, tidak ada peak, akses data antar instansi masih buruk, dengan solusi bentuk tim lintas unit, tetapkan PIC per unit, tingkatkan komunikasi dan koordinasi rutin. Kemudian dari sisi waktu, yaitu permasalahan deadline terlalu ketat, jadwal tidak sinkron, dan terlambat permintaan data, dapat dilakukan solusi yaitu buat timeline realistis, lakukan permintaan data lebih awal, dan sinkronkan jadwal unit terkait. Kemudian dari sisi yang terakhir yaitu dari sisi dokumen, di mana permasalahan didapat yaitu data tidak lengkap, tidak update, tidak sesuai dengan kondisi lapangan, dapat dilakukan solusi buat sistem dokumentasi digital, verifikasi silang antar dokumen, serta siapkan data checklist awal. Untuk one page report-nya sendiri dari permasalahan yaitu belum efektif dan efisiennya proses pengumpulan data dan informasi. Hal ini berdampak pada keterlambatan analisis sehingga menyebabkan kurang optimalnya pemanfaatan hasil review sebagai bahan pertimbangan dalam perbaikan perencanaan ke depan. Untuk akar masalahnya sendiri, yaitu terdapat metode, manusia, teknologi, koordinasi, waktu, dan dokumen atau sumber data. Untuk alternatif solusi dari akar permasalahan tersebut, yaitu menerapkan standarisasi proses dan metode, melakukan peningkatan kapasitas SDM, mendorong pemanfaatan teknologi berbasis digitalisasi, penguatan koordinasi dan komunikasi, manajemen waktu yang efektif, serta perbaikan manajemen dokumen. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Untuk salah hilaf saya mohon maaf. Terima kasih saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.